أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesombongan Qarun menyatakan bahwasanya seluruh harta benda yang dia peroleh adalah hasil kerja kerasnya. Abqariyati ya sababu ghinai. Kepintaran dan kelihayanku itulah yang menyebabkan kekayaanku begitu banyak. Padahal dalam ayat yang baru kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sudah ada beberapa kaum sebelum Qarun yang mereka mempunyai kekuatan lebih darinya dan kekayaan melebihi darinya. Al-kibru, sombong itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, ada seseorang dia senang dengan pakaian bagusnya. Dia senang dengan sepatu atau sandal yang bagus yang dia pakai. Apakah itu sombong ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah adalah maha indah dan Allah suka kepada yang indah. Al-kibru, sombong itu, kata Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Para ulama menafsirkan makna daripada sombong itu. Ada yang menafsirkan batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Ada lagi yang menafsirkan istihqarul ghair wa itisghar. Memandang remeh dan mengejek orang lain dan memandang orang lain itu adalah hina dan kecil. Lebih jauh dari itu, isti'azam nafsuhu ya'taqidu lahu sifatun min sifatil kamal. Bahwa orang yang sombong itu dia meyakini bahwa dia mempunyai sifat yang sempurna dibandingkan dengan orang lain. Wal kibru la yaqbalul haq. Sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Ini dalilnya, ini alasannya ayat dan sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalul haq. Tidak mau menerima kebenaran, dan ini diterjemahkan daripada makna al-kibru, yaitu sombong. Maka jahiliyah bukanlah kebodohan. Maka jahiliyah itu diterjemahkan la yaqbalul haq, tidak mau menerima kebenaran. Jadi kita tidak berasumsi bahwa zaman jahiliyah adalah zaman pada masa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi hari ini masa jahiliyah itu lebih parah lagi. Kenapa? Informasi sudah mudah masuk kepada kita, dalil-dalil disebarkan setiap hari tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di-share. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita. Tapi tidak juga adakan perubahan, tidak ada dia menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya melalui ayat dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perubahan. Ini orang adalah bahagian daripada jahiliyah, la yaqbalul haq, tidak mau menerima kebenaran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr.
tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah, bila ada pada diri seseorang itu rasa sombong walaupun sebiji sawi pun yang ada di dalam dirinya. Kalau bukan kita yang urus negara ini, nggak akan beres. Kalau bukan kelompok kita yang tangani masalah ini, semuanya akan centang perenang. Urusan ini harus sama kita. Inilah yang pernah diungkapkan oleh iblis dulunya. Ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, bagaimana saya bisa hormat kepada Adam? Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan, ya Allah, dari tanah. Dan kami lebih mulia daripada tanah. Ya bangga. Memang, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing bangga dan loyal kepada kelompoknya. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain, ini masuk ke dalam al-kibr. Yaitu sombong. Istihqar. Di ghairi. Menganggap remeh. Memandang rendah orang lain. Ingatlah. Fawqa dzu ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, ada lagi orang yang lebih berilmu lagi. Orang-orang menyatakan bahwa ada langit di atas langit. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la farq baina Arabi wala Ajam. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang asing, orang Ajam. Wala abyad wala aswad. Tidak ada beda antara orang yang berkulit putih dan kulit hitam. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa bittaqwa. Yang membedakan mereka adalah takwa. Maka inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Kita lihat beberapa sejarah. Bilal bin Rabah misalnya, yang dulunya dia diejek, orang berkulit hitam, dia seorang budak. Tetapi berulang-ulang kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat, saya mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah di dalam surga. Sehingga para sahabat, para cemburu semuanya. Bilal masih berada di dunia, tapi kata Rasulullah, beliau sudah ada posisinya di dalam surga. Subhanallah. Tidak dilihat pada casing dan penampilan. Innallaha la yanzuru ila jasamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak lihat pada casing kalian. Tapi Allah lihat kepada amal perbuatan, ayyukum ahsanu amala. Allah lihat bagaimana hati kalian. Jemaah yang dirahmati Allah. Banyak lahan yang menjadikan potensi kita untuk sombong. Dalam masyarakat kita, nasab dibangga-banggakan. Menyokong dengan keluarga Habib, Haji mukawin. Menyokong keluarga Said, Haji mukawin. Kalau nilai pun keturunan ampun, pocut bukan. Padahal Rasulullah memberikan gambaran. Wanita itu dinikahi beberapa hal. Lihat kecantikannya, boleh. Bahan pertimbangan. Lihat hartanya, boleh dianjurkan. Kemudian lihat nasabnya atau hasabnya. Menjadi pertimbangan. Tetapi yang paling utama kata Rasulullah adalah lihat agamanya, keimanannya dan ketakwaannya. Fasfar bizatid din, maka selamatlah bila kamu pilih yang punya agama. Maka budak yang hitam, yang legam kata Rasulullah, itu lebih baik bagi kamu bila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang gagah, yang cantik, yang punya kekayaan, berilmu tapi dia kafir. Nasab, keturunan. Hasab. Hasab ini disebutkan dalam hadis adalah posisi kemuliaan, strata dalam masyarakat. Alhamdulillah, dalam Islam tidak ada strata ini. Di dalam agama-agama lain ada strata-strata dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu, jauhkan strata ini. Jangan kita ciptakan dalam masyarakat kita, ini kelompok pulen, kelompok pulen, kelompok pulen, sehingga kita menganggap mereka remeh, mereka kita anggap sebagai keturunan yang tidak baik.
Sementara dalam Islam yang dilihat adalah nilai takwa kita. Apa potensi lainnya lagi yang bisa menimbulkan kesombongan yang luar biasa? Kecantikan dan harta benda. Lihat hari ini di televisi, di media sosial, orang-orang memposting wajahnya, memposting keadaan tubuhnya, tidak ada harapan lain kecuali untuk menuai pujian dan penghargaan dari orang lain bahwa kita orang yang paling cantik, paling gagah, ganteng, dan sebagainya. Artinya terselip dalam dirinya orang lain hana agat sama sekali. Orang lain kayak mandung, orang lain hana tari. Kamu yang paling ganteng. Masya Allah. Ini yang ada dalam masyarakat kita hari ini dan sering kita lihat di generasi kita anak-anak muda di sekolah-sekolah. Dan ini pengaruh yang paling besar dari media sosial yang hadir di hadapan kita hari ini setiap saat. Kalau bercerita tentang harta kekayaan, inilah yang Allah ceritakan tentang Qarun. Bagaimana kekayaan Qarun? Belum dihitung kekayaannya, kunci-kuncinya aja itu nggak sanggup dibawa oleh orang-orang kuat. Harus dibawa dengan kendaraan kuda-kuda dan unta-unta ratusan ekor. Tapi apa akhirnya? Allah benamkan dia di dalam tanah, sehingga dimanapun sekarang kita temukan harta, orang menyebut dengan harta Qarun. Kenapa? Demikian hebatnya. Di Amerika pun sana, di Cina pun, di mana-mana. Semua orang katakan itu harta Qarun. Kekayaannya luar biasa. Tetapi, innama utituhu ala ilmin. Ini semuanya saya peroleh karena kepintaran saya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman yang memang kehebatan kekayaannya tidak ada yang mampu menandinginya. Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, berikan kepadaku suatu kekuasaan kerajaan yang tidak akan kau berikan kepada orang lain selain padaku. Demikian kekayaan dan segala macam. Yang pasukannya bukan hanya dari manusia, tapi dari jin, hewan-hewan, dan semuanya. Bukan hanya makhluk kasar, tapi makhluk halus pun menjadi pasukannya. Wahum yuzaun, mereka taat dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Ketika Nabi Sulaiman berhadapan dengan satu perkampungan semut, subhanallah, hada min fadli Rabb. Ini karunia dari Tuhan. Dia bilang, ya ashkuru an akfur. Allah ingin coba aku supaya termasuk aku orang yang bersyukurkah atau orang yang kufur. Ini yang seharusnya setiap saat kita pertanyakan pada diri kita. Karena orang yang kufur itu adalah orang yang sombong. Orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan berikan tambahan yang lebih hebat lagi bagi orang yang bersyukur. Karena apa dia bersyukur? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak sombong. Karena sombong ini adalah pakaian Allah. Sombong ini adalah merupakan rida, pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak seorang makhluk pun untuk memakai pakaian kesombongan ini. Hari ini kita hadir menyatakan diri kita lemah di hadapan Allah. Hina dina. Sebentar lagi kita lekatkan dahi kita di bumi Allah Subhanahu wa taala di sajadah, menandakan kita adalah rendah. Sebentar lagi kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lainnya semuanya kecil. Tanamkan ini dalam diri kita bahwa kita sebagai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang menciptakan dan kita menyembahnya. Senantiasa kita bergantung kepadanya. Kita terus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pernyataan bahwa kita adalah hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Tidak ada punya kekuatan kita. Kecuali yang Allah berikan itu pun hanya sedikit saja. Jemaah yang dirahmati Allah. Potensi kesombongan ini ada pada al-quwwah wa kasratul ansar. Orang-orang yang kuat, yang punya power dan punya pengaruh, punya banyak massa, punya banyak dukungan, ini potensi untuk sombong luar biasa sekali. Kita lihat para penceramah misalnya, ketika menjadi orator ulung, orasi yang disampaikan bagus, indah, lucu, menarik.
Sehingga pengikutnya banyak sekali. Ini sudah mudah sekali tergelincir kepada kesombongan. Paling-paling bisa membandingkan, lihat si Pulin ceramah pengikutnya, orang yang dengar cuma 20-30 orang. Kalau saya yang ceramah, orangnya ribuan orang. Terbersit di dalam hati, segera beristighfar. Tapi bila ditanamkan, disemayamkan di dalam hati, inilah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sedikit saja ada dalam hati, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Nah, apakah lagi yang kita yang awam, yang biasa, yang setiap hari kita bergaul dengan kawan-kawan, yang setiap hari terfikir dalam pikiran kita, terbesit dalam benak kita, bahwa orang-orang lain adalah kita pandang remeh, rendah, kecil, tidak berharga, tidak bernilai, tidak berilmu, dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah. Al-quwah, kekuatan, ada pada saudara kita yang dipercayakan amanah menjabat di negara, di wilayah, di daerah, di tempat kita tinggal. Bila kekuatan ini, pengaruh ini kita manfaatkan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama masuk ke dalam syurga imamun adil. Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang mendapat naungan di yaumil mahsyar nanti. Saat itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah imamun adil. Ini orang yang mampu memanfaatkan kekuatannya, al-quwwah, untuk mereka itu khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Tetapi sebaliknya, yang paling pertama masuk ke dalam neraka juga nanti adalah para pemimpin-pemimpin yang dengan kekuatannya dia itu memanfaatkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari hawa nafsunya. Dan ini yang paling pertama masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala dari awal penciptaan kita manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal mungkin semuanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Digarisbawahi bahwa illa liya'budun adalah taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita maknakan ibadah adalah segala kegiatan yang kita lakukan mengharapkan ridha Allah dan Allah ridha kepada kita, maka itu menjadi ibadah. Bukan hanya salat, puasa, haji, yang lain sebagainya, tapi segala hal kegiatan kita mulai dengan mengharapkan ridha Allah dan Allah ridha kepada kita. Membiasakan kehidupan seperti ini adalah membiasakan kehidupan seorang hamba. Bila sebaliknya, membiasakan diri kita dengan bangga, masuk dalam ranah takabur dan ujub, maka inilah yang menjadi tabiat daripada iblis, daripada syaitan, sehingga mereka menyatakan diri mereka lebih mulia, lebih hebat, lebih pintar, yang lainnya tidak ada sama sekali. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga dalam perjalanan panjang kita di negara yang mulia ini, yang kita cintai ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada pemimpin-pemimpin yang mengklaim bahwa dirinya yang paling bagus, kelompoknya yang lebih berhak untuk mengendalikan negara ini. Karena negara ini diraih dengan jihad dan semangat, jiwa dan raga, darah dan nyawa para pendahulu-pendahulu kita dulunya. Dengan pekikan takbir Allahu Akbar, merebut kemerdekaan dengan semangat yang sangat luar biasa, dan itu adalah milik kita bersama yang harus kita lestarikan sampai akhir zaman nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.